Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kuliah kita siang ini masuk ke bab mengenai neraca energi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai radiasi surya. Sekarang kita lanjut, radiasi surya itu kita membahas apa sih radiasi itu, sumbernya dari mana, dari matahari. Kenapa matahari bisa meradiasikan energi begitu besar, 70 megawatt lebih, 70 juta megawatt, 70 megawatt per meter persegi. Plus kita belajar mengenai hukum Stephen Boltzmann, hukum Wien, ya. Bicara mengenai besarnya energi, bicara mengenai panjang gelombang, ya. Kemudian bagaimana radiasi ditransmisikan dari matahari, ya, ke bumi dalam proses yang sangat panjang sebetulnya, karena jarak bumi matahari yang 150 juta kilometer gitu ya. Ada aphelion, ada perihelion, ada jarak terdekat dan jarak terjauhnya. Tapi kemudian matahari itu sampai di permukaan bumi. Nah, begitu matahari radiasi itu sampai di permukaan bumi, maka dia akan menjadi sumber energi bagi bumi kita. Sumber energi. Nah, oleh karena itu, maka kita kemudian mengenal istilah neraca energi. Neraca itu bicara berapa energi yang masuk, berapa energi yang dikeluarkan, ya, berapa energi yang masuk, berapa yang digunakan, berapa yang dikeluarkan. Jadi ada neraca, balance, energy balance namanya, energy balance kalau kalian literaturnya namanya energy balance, earth energy balance, ya. Tapi kalau kita bahasakan jadi neraca energi. Nah, sekarang kita coba melihat itu, neraca energi. Tapi sebelum saya masuk ke dalam bab mengenai neraca energi, saya mau bertanya dulu. Ini sekedar mau refresh kuliah kita minggu lalu. Sekarang bulan apa? September, Pak. Oke. Sekarang posisi semu matahari terhadap bumi ada di mana? Di mana? Di ekuator, Pak. Di ekuator. Oke, that's great. Di ekuator. Apa sih dampaknya, impact-nya, implikasinya saat posisi matahari itu tegak lurus dengan ekuator bumi? Sebenarnya bukan matahari tegak lurus, bumi yang tegak lurus dengan matahari. Ekuator bumi tegak lurus dengan matahari. Apa implikasinya bagi bumi kita? Ayo. Ini merefresh kuliah minggu lalu sebelum kita masuk ke kuliah minggu ini. Apa? Cepat. Panjang siang dan malamnya relatif sama, Pak. Yes, salah satunya adalah panjang hari. Panjang hari, ya, di seluruh permukaan bumi kita. Nanti nih tanggal 2, bukan sekarang baru tanggal berapa? 14 ya, minggu depan. Ya, tanggal 21 22 September, ya, maka panjang hari di seluruh permukaan bumi kita, baik di ekuator, lintang utara, lintang selatan, itu akan sama, 12 jam rata-rata. Itu saat matahari tegak lurus di September 21-22 kita sebut sebagai apa namanya? Disebut sebagai apa namanya? Kondisi ini disebut sebagai apa namanya? Posisi Equinox, Pak. Yes, September equinox. Nanti ada dua ya, ada March equinox, ada September equinox. Nah, ini karena bulan September kita sebut sebagai September equinox. Ini arah saat gerakan semu matahari mengarah dari lintang utara menuju lintang selatan dan transit di ekuator. Kita sebut sebagai September equinox, ya. Nah, nanti di bulan Desember maka itu adalah pergerakan semu matahari yang berlanjut, ya, ke lintang selatan sampai titik terjauh di 23,5 lintang selatan nanti. Oke, itu pertanyaan pertama. Clear? Jadi kalian ingat. Yang kedua, kalau saya nanti di bulan Desember mau liburan winter holiday, kemudian saya mesen tiketnya ke Melbourne, kira-kira gimana?
Nggak dapat winternya, Pak. Oh, kenapa itu? Karena Melbourne kan di benua Australia, itu ada di lintang selatan. Sedangkan lintang selatan itu pas Desember lagi summer, Pak. Oh, yes, great ya. Jadi kalau saya mau liburan winter holiday di bulan Desember, saya salah beli tiket kalau saya ke Melbourne. Saya harus beli tiketnya ke Europe, ke Eropa, ya. Kalau Asia ke Jepang, ke Korea, gitu ya. Korea Asia bisa dapat saya winter holiday, ke Jepang juga. Tapi kalau ke Melbourne salah, saya salah beli tiket. Kecuali kalau saya beli tiketnya sekalian Kutub Selatan. Ya, Kutub Selatan juga summer juga, cuma summernya Kutub Selatan masih dingin banget ya. Kayak gitu. Jadi kalian harus paham ya bagaimana implikasi dari posisi semu matahari itu terhadap penerimaan radiasi di bumi, dan implikasinya kemudian kepada penerimaan setelah penerimaan radiasi adalah perbedaan suhu. Makanya di bulan Desember lintang selatan akan mengalami musim summer, lintang utaranya mengalami musim winter. Kenapa? Karena mataharinya kayaknya jauh di selatan, yang lintang utaranya nggak dapat energi yang banyak sehingga suhunya turun, makanya musim winter. Lintang selatan karena energinya banyak dapat matahari, maka musim summer. Ekuator gimana? Ekuator tetap begitu-begitu aja. Mau matahari ada di ekuator, matahari ada di utara, matahari selatan, ekuator tetap dapat. Jadinya kita nggak pernah mengalami musim winter, musim summer. Musim kita tidak ditentukan berdasarkan suhu udara, tapi ditentukan berdasarkan apa? Apa? Ditentukan berdasarkan apa? Curah hujan, Pak. Curah hujan. Makanya kita yang kita adalah musim hujan dan musim kemarau. Ada nggak musim hujan dan musim kemarau di daerah lintang utara dan lintang selatan? Ada nggak? Ada nggak? Enggak, karena mereka memang pembagian musimnya berdasarkan kepada suhu. Bisa saja hujan banyak terjadi di musim summer ya. Bisa juga hujan banyak terjadi di musim winter, walaupun dalam bentuk yang berbeda tentunya. Kalau di musim winter ya banyaknya adalah hujan dalam bentuk kristal-kristal es yang kemudian kita sebut sebagai hujan salju. Ya, oke. Ya, jadi tolong pahami itu. Kemudian ingat juga mengenai implikasi dari rotasi bumi, ya, implikasi dari revolusi bumi tadi, kemudian implikasi dari bentuk revolusi bumi yang bentuknya elips, ada aphelion dan ada perihelion, ya. Jarak ada titik terdekat bumi dan matahari, ada titik terjauh bumi dan matahari. Titik terdekatnya biasanya di bulan Desember, terjauhnya di bulan Januari. Di bulan Juni, pertengahan tahun. Ya, nah itu apa namanya harus kalian pahami. Kemudian apalagi ya? Kayaknya itu ya. Sama sudut rotasi bumi juga ya. Itu juga bagian dari yang harus kalian pahami. Ya, jangan sampai lupa. Nah, sudut rotasi bumi itu menentukan kemudian tadi posisi semu bumi dan matahari, yang mataharinya kadang-kadang ada di lintang utara, mataharinya kadang-kadang ada di ekuator, atau mataharinya kadang-kadang ada di selatan, dan setiap saat ada di antara itu semua. Nggak mungkin matahari lebih bergerak jauh sampai ke lintang 60 utara ataupun 60 selatan. Batasnya jadi 23,5 lintang utara, 23,5 lintang selatan, yang kemudian daerah ini, daerah lintasan matahari ini dikenal sebagai daerah tropis. Jadi daerah tropis itu adalah daerah di mana matahari itu secara semu bergerak sepanjang tahun. Walaupun yang bergerak bukan matahari ya, yang bergerak sebenarnya bumi dengan sudutnya itu. Oke, tapi karena kita tinggal di bumi, maka kita seakan-akan melihat matahari yang bergerak. Oke. Nah, sekarang saya mau share, ya apa sih kemudian implikasi dari lanjutan kita mengenai radiasi. Ya. Nah, di bab ini kita akan bicara mengenai neraca energi. Ya. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini adalah neraca energy balance. Jadi yang pertama kita harus pahami adalah what is the definition of energy? Apa sih pengertian energi? Artinya energi itu apa sih? Ilmu klimatologi energi ini penting kita pahami. Kenapa? Karena
di atmosfer kita, terutama di lapisan paling bawah kita, troposfer, ya, perpindahan energi dan uap air itulah yang menggerakkan semua proses fisika. Ya, jadi kalau di bumi kita, ya, di lapisan paling bawah atmosfer yang kita sebut sebagai troposfer, disitulah terjadi distribusi energi, perpindahan energi dan uap air, ya, antar wilayah, ya, antar sabuk lintang. Antar wilayah itu bisa daratan lautan, bisa antar lautan ke lautan, daratan ke daratan, gitu ya. Jadi terjadi distribusi energi dan biasanya diiringi dengan distribusi uap air, ya. Dan itu yang harus kita pahami, apa sih kemudian implikasi dari satu daerah banyak energi, satu daerah kekurangan energi. Apa implikasinya kemudian? Bagaimana kemudian itu membentuk iklim wilayah tersebut? Klasifikasi energi, metode perpindahan atau transfer energi, kemudian neraca energi. Jadi ini sebenarnya topik yang nggak terlalu banyak, tapi harus kalian pahami benar-benar, ya, karena ini kebawa lanjut terus ke pemahaman kalian mengenai klimat. Oke, next. Saya lanjut ke pengertian dasar energi. Saya sempat singgung sedikit sih kalau salah minggu lalu. Apa sih energi? Kalau kita bicara energy, capacity for doing works. Jadi kemampuan, ya, apa bisa, berapa besarnya sesuatu yang bisa dipakai untuk melakukan kerja. Ya. Kalau kalian habis puasa seharian, sore lemes, ya, itu karena tubuh kalian sedang kekurangan energi biokimia, ya, tentunya, ya, kalau kita di tubuh kita, gitu, energi biokimia yang dari makanan diolah kemudian, ya, jadi energi, ya, artinya kita sedang kekurangan energi, gitu ya. Atau kalau kita kerja terlalu capek, terlalu banyak, tapi kita nggak lupa makan, juga kita lemes kemudian, itu juga karena berarti ada kekurangan energi kita, gitu ya. Itu salah satu bentuk energi biokimia, ya. Nah, tapi di alam sana banyak sekali bentuk-bentuk energi yang tersimpan, ya. Dari mulai energi listrik, energi mekanik, energi termal, energi nuklir, ya. Energi apa lagi? Kira-kira bentuk energi yang lain apa? Energi apa? Energi termal itu energi panas berarti, ya. Termas itu satu bisa dihasilkan dari fusi nuklir, ya, fusi nuklir. Nah, biasanya energi itu kan segala sesuatu itu harus ada satuannya, ya. Satuannya adalah di dalam bentuk, kalau energi itu biasanya dalam bentuk joule. Joule itu dalam bentuk bisa kita konversikan dalam bentuk kalori. Nah, kalian itu kan suka makan tuh, suka melihat kalau kalian buka makanan tuh, ya, kan ada kandungannya, makan terutama mungkin saya nggak tahu kalian suka merhatiin nggak, ya, mungkin biasanya suka merhatiin itu katanya perempuan yang sedang diet, jadi dimakan itu lihat kalorinya berapa, gitu. Oh, ini makanan burger, makanannya mungkin mengandung 300 kalori, gitu. Atau kemudian kalau makanan diet cuma mengandung 100 kalori misalnya, gitu ya. Kalau kalian makan nasi mungkin 500 kalori misalnya, gitu. Jadi itu artinya adalah energi yang disimpan di makanan itu, yang kalau kalian makan, kemudian kalian olah, kemudian, ya, bisa menjadi energi buat kalian. Makanya satuannya adalah kalori, tapi kemudian bisa juga dalam bentuk satuan joule. Nah, berapa banyaknya energi yang berpindah per satuan waktu, itu yang disebut sebagai laju aliran energi. Satuannya watt. Ini biasanya kita pakai paling umum sih pada listrik, ya. Berapa energi yang dialirkan ke bohlam lampu kita. Bohlam lampu kita tuh bisa mengalirkan energi berapa joule per detik, sehingga kemudian energi tadi dijadikan sebagai bahan untuk lampu pijar atau bahan energi listrik untuk menyalakan lampu LED, sensor LED-nya, gitu. Nah, itu adalah artinya apa? Semakin tinggi laju aliran energi per detik, maka kita akan dapat lampu yang lebih terang. Makanya kalau yang 5 watt lebih terang daripada yang 3 watt. Yang 10 watt lebih terang dari yang
5 watt. Kenapa? Karena ada energi yang lebih banyak persatuan waktu ke lampu atau bohlam itu. Ya, ini yang kita sebut sebagai laju aliran energi, yang satuannya adalah watt per meter persegi. Oke, nah masih ingat nggak kuliah saya minggu lalu berapa besarnya energi ya yang dipancarkan oleh matahari dan sampai di puncak atmosfer kita? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Berapa? 1368 watt 1368 watt per meter persegi, Pak. persegi. Ini kita sebut sebagai solar konstan atau tetapan surya. Apa itu artinya? Setiap detik dalam luasan 1 meter persegi puncak atmosfer, maka puncak atmosfer kita menerima lebih dari 1.300 watt per meter persegi. Ya, itu yang kita sebut. Itu biasanya jumlah yang konstan, maka disebut sebagai solar konstan atau tetapan surya. Jumlah energi yang diterima di puncak atmosfer sebelum mengalami macam-macam. Ya, sebelum diserap, sebelum dipantulkan, ya, sebelum diteruskan, ya. Jadi masih benar-benar diterima di puncak atmosfer. Ya, jadi kalau energi yang dipancarkan oleh matahari berapa? 73,5 megawatt 73,5 megawatt per meter persegi. Dari 73,5 megawatt itu yang kita terima itu hanya sekitar 1.300 berapa? 368 watt per meter. Artinya 1.368 joule per detik per meter persegi. Oke ya, clear ya sampai sini ya. Nah, energi inilah yang kemudian dipakai untuk berbagai macam kebutuhan kehidupan. Karena energi ini bagian dari proses kehidupan di bumi kita ya, untuk proses fotosintesis, untuk memanaskan udara ya, untuk apapun. Sebagian besar kalau nggak dipakai langsung ya akan diserap oleh permukaan bumi kita. Sebagian diserap oleh atmosfer, sebagian dipantulkan oleh awan, ya, sebagian di telepon saya. Oke, sebentar. Dari sini ya, oke. Nah, kemudian kalau kita tahu bentuk-bentuk energi ya, klasifikasi energi itu sebenarnya ini banyak sekali klasifikasi yang bisa kita buat ya. Tapi yang paling umum adalah kita sebut sebagai energi kinetik. Energi kinetik itu energi dari objek yang ya, itu artinya kalau ada sesuatu yang bergerak, maka sebetulnya ada energi yang terbawa dalam gerakan itu, ya, terbawa dalam gerakan itu, ya, dan itu yang kemudian bisa dirubah bentuknya. Makanya kalau ada angin yang bergerak kencang, ya, kemudian angin itu kita tahan untuk menggerakkan sesuatu, misalnya menggerakkan kincir ya, atau baling-baling gitu ya, maka baling-baling itu kemudian bisa dirubah menjadi energi. Air yang mengalir di sungai kita tahan
dalam sebuah kincir air, maka kincir airnya itu kemudian putarannya bisa dijadikan sebagai energi. Artinya apa? Di gerakan itu ada kandungan energi yang harus kita rubah dulu bentuknya, sehingga kemudian dia bisa kita manfaatkan. Kalau aliran air yang bergerak aja, kita memanfaatkannya gimana? Nggak bisa. Tapi begitu kita rubah menjadi sebuah gerakan yang terkontrol dalam bentuk kincir angin, maka putaran kincir itu yang kemudian akan menggerakkan turbin-turbinnya ini, kemudian akan menghasilkan energi listrik. Ya, gitu. Mobil yang bergerak pun sebetulnya punya energi. Makanya sekarang teknologi mobil yang masa depan itu sambil dia bergerak, maka dia menyimpan energi tadi ke dalam baterai. Jadi kalau kalian mengenal istilah mobil hibrid ya, mobil teknologi hibrid itu dia bisa menyimpan energi yang energi gerak tadi ya menjadi bentuk energi yang kemudian disimpan di baterai. Baterainya nanti akan dipakai untuk membantu pembakaran misalnya dari bahan bakar fosilnya. Misalnya kalau dia butuh energi tambahan atau dia hanya butuh pelan saja, maka energi baterai tadi dapat dipakai. Teknologi sekarang mungkin untuk itu semua. Kemudian selain energi kinetik, ada juga namanya energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang tersimpan di dalam suatu objek, ya, energi potensial, ya, tersimpan secara secara posisi, ya, karena kedudukannya di suatu tempat, ya, pengaruh gravitasi misalnya, atau tersimpan secara kimiawi, yang saya contohkan tadi dalam bentuk makanan, dalam bentuk beras yang kita makan, dalam bentuk minyak bumi yang kita bakar, ya, dalam bentuk biomas misalnya kayak batu bara yang kita bakar, kita olah menjadi pembangkit listrik dan sebagainya. Selain itu ada energi yang diolah dari potensial tadi, energi fusi nuklir yang menggabungkan, ya, bukan menggabungkan, fusi dari helium menjadi hidrogen. Oke, kemudian kita mengenal energi kinetik dan energi potensial ini nanti berkontribusi sebetulnya ke dalam bagaimana pembentukan cuaca dan iklim, ya, karena pada dasarnya dua bentuk energi ini nanti berperan dalam proses pembentukan cuaca dan iklim di hampir semua wilayah di permukaan bumi kita. Nah, ini contoh klasifikasi energi, ya. Ada kalau sebagai itu energi kinetik yang saya contohkan kincir angin, ya. Listrik juga seperti itu, ada gerakan energi listrik, ya. Kemudian karena itu ada energi potensial. Ya, potensial itu artinya kalau bendungan, dam, itu kan air itu dibendung, airnya diam. Artinya diam itu dia menyimpan energi yang besar. Begitu dari dam tadi dibuka pintu airnya, maka ada aliran air yang sangat kencang. Nah, aliran air inilah yang kemudian juga bisa dipakai, ya, untuk menggerakkan turbin. Jadi besarnya energi yang disimpan dalam bendungan itu sangat luar biasa. Begitu itu bendungan dibuka, ya, potensialnya, maka kemudian akan ada energi besar yang bisa dihasilkan. Kayu, baterai, makanan, itu juga bagian-bagian dari energi potensial. Nah, termasuk juga nanti kalau kita bicara bahwa air yang menggantung, ya, menggantung di atmosfer kita, ya, itu kan sebetulnya tertarik oleh gaya gravitasi. Ada energi yang besar, energi gerak, ya, biasanya itu, ya, dari air hujan yang jatuh. Nanti kalau kalian sudah masuk ke pembahasan lebih detail mengenai meteorologi, salah satu topiknya adalah kalian belajar mengenai hidrometeorologi. Di hidrometeorologi nanti kalian belajar apa sih pengaruh gravitasi itu terhadap mungkin kecepatan jatuh butir hujan. Kecepatan jatuh butir hujan ini nanti penting terkait dengan misalnya, ya, tanaman-tanaman, budidaya tanaman. Karena butir hujan yang besar dengan kecepatan jatuh yang tinggi, maka masanya besar, ya, kecepatan tinggi, jadi momentumnya akan besar, itu akan lebih mudah merusak pertanaman.
lebih mudah merusak lapisan tanah. Ya, kejadian-kejadian longsor dan sebagainya itu banyak terjadi saat intensitas yang tinggi, di mana hujan dengan intensitas tinggi, kecepatan jatuhnya besar, ya, karena tarik oleh gravitasi tinggi, butir-butirnya tinggi, merusak lapisan tanah, dan itu mudah untuk menyebabkan erosi karena lapisan bagian atas itu terpecah. Jadi kalau kalian sering melihat, kalau saat hujan itu air sungai jadi coklat, ya, air coklat, itu berarti apa? Berarti ada kerusakan lapisan atas tanah yang diakibatkan oleh curah hujan yang jatuh, baik secara langsung, ya, langsung menghujam tanah, ataupun yang terbawa dalam bentuk aliran permukaan atau runoff, ya, itu juga bagian dari energi ini. Oke, kemudian bagaimana kita melihat metode perpindahan atau transfer energi? Saya udah jelaskan ini minggu lalu, ya, nggak salah, ya. Masih ingat nggak? Ada konduksi, ada konveksi, adveksi ini, tapi ini jarang, ya, jarang adveksi ini. Kemudian yang paling umum adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini adalah 3 yang paling umum sebetulnya dalam metode perpindahan selain adveksi, ya. Karena biasanya kalau adveksi itu gerakan angin. Jadi ada udara hangat yang dibawa oleh gerakan angin, misalnya gitu, ya, udara hangat gitu, ya. Ini banyak terjadi misalnya pada kalau kalian nanti belajar di bab angin terkait dengan namanya angin fon, ya, angin kering yang bertiup dari belakang gunung, ya, itu jadi angin yang kalau kalian berdiri di dekat kompresor AC, kompresor kan bisa taruh di luar tuh. Nah, kalian berdiri dengan kompresor AC yang di luar, biasanya kan akan ada udara hangat yang apa namanya kalian rasakan itu ada transfer horizontal, ya, hangat udara itu, tapi disebabkan oleh pergerakan udara atau pergerakan angin. Oke, konduksi, konveksi, radiasi, ada pertanyaan nggak? Kalian udah paham belum? Kalau paham, saya lanjut aja. Saya jelaskan minggu lalu nggak ini, ya? Saya lupa. Karena saya mengajar beberapa kelas, jadi saya lupa. Nah, kalian udah saya jelaskan mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya? Oke, ya, jadi nggak usah lagi lah. Oke, sekarang saya masuk ke neraca energi di sistem bumi. Mudah-mudahan kita bisa selesai kuliah siang ini 1,5 jam aja, ya. Sistem neraca energi sistem bumi, ya. Oke. Nah, kalau kita belajar namanya global distribution of energy, distribusi energi global, ya, maka sebetulnya kita tahu kompleksitas distribusi energi di bumi itu luar biasa, ya. Kenapa? Karena sistem bumi itu tidak hanya mendistribusikan energi dalam konteks gerakan energi secara horizontal, secara vertikal maksud saya, tapi juga secara horizontal. Jadi ada gerakan distribusi yang horizontal, ada juga distribusi yang vertikal, ya. Jadi ada dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu ketinggian ke ketinggian lain, ya. Nah, kita tahu bahwa sementara ini, ya, yang paling besar, ya, kontribusinya energi yang ada di bumi adalah dari radiasi surya, matahari. Nah, oleh karena itu radiasi yang sampai ke bumi ini kan kita setiap detik itu dibombardir, saya nggak tahu bahasanya apa, dihujani, dibombardir, pokoknya menerima energi radiasi yang terus menerusan, gitu. Mataharinya kan nggak pernah prek, gitu. Mataharinya walaupun bumi kita berotasi, siang ini kita di Indonesia menerima energi, yang di Amerika sekarang sedang malam nih kan, yang di Amerika sedang malam, tidak sedang menerima energi. Di bagian daerah wilayah timur ini Asia Indonesia sedang menerima karena waktunya siang, sementara di Eropa pagi, beda 7 jam, ya. Udah pagi juga. Kemudian kalau di Amerika sekarang masih malam, masih tengah malam sekarang, 12 jam bedanya.
ya kan? Nah, walaupun tidak semua tempat itu bersamaan waktunya, tapi kita tetap menerima energi, ya. Kita tetap menerima energi secara bergantian. Nah, sebetulnya energi yang diterima oleh bumi kita itu adalah energi yang dipakai untuk menstabilkan, ya, energi balance bumi kita, neraca energi. Artinya walaupun energinya itu di permukaan kita pakai buat macam-macam gitu, tapi energi itu kan nggak pernah habis. Kenapa? Karena pada dasarnya energi itu nggak akan pernah habis dalam konteks energi itu tidak nggak bisa hilang. Hukum kekekalan energi. Energi hanya bisa berpindah atau berubah bentuk, tapi energinya tidak bisa hilang. Energi dari radiasi sampai di atmosfer bumi itu ya bukan berarti energinya hilang. Energinya kemudian sampai di puncak atmosfer itu akan mengalami proses sehingga dimanfaatkan oleh bumi kita. Atau kemudian nanti bentuknya berubah gitu. Ya, tapi intinya energi itu tidak hilang, tapi hanya berubah bentuk, ya. Nah, energi radiasi yang sampai di bumi kita itu sebagian besar memang dipakai untuk menghangatkan bumi kita. Membuat bumi kita memiliki suhu yang stabil. Ya. Kalau bumi kita setiap saat, setiap waktu menerima energi yang terus bertambah, misalnya hari ini sekian, besok nambah sekian, besok lagi nambah sekian, maka akan terjadi akumulasi energi. Tapi dengan proses semua tadi, ada rotasi bumi, ada revolusi bumi, maka sebetulnya kita ya, bumi ini menerima energi yang relatif jumlahnya sama dan dipergunakan untuk berbagai macam proses dengan keseimbangan yang sama. Artinya pembagian itu sudah jelas untuk apa aja gitu. Dan itu yang masih berlangsung terus sampai saat ini. Nah, yang harus kita ingat bahwa energi yang dipancarkan oleh matahari kan, ya, ingat yang disebut sebagai short wave radiation, radiasi gelombang pendek, short wave radiation. Kenapa radiasi gelombang pendek? Ada yang tahu? Kenapa kita sebut short wave radiation? Karena itu Pak, energi yang dipancarkannya tidak sebesar gelombang pendek Pak. Kenapa energi matahari disebut short wave radiation? Oh, maaf Pak, terbalik Pak. Ya, karena energinya yang dipancarkan itu besar Pak, jadi dinamakan gelombang pendek. Yes, karena kita membandingkan energi gelombang matahari dengan energi gelombang bumi, ya. Sementara energi gelombang matahari dengan suhu yang lebih tinggi, maka yang dipancarkannya sesuai dengan hukum Wien, maka suhu mutlak suatu benda itu, energi yang dipancarkannya akan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Ya, artinya begitu suhunya tinggi, maka panjang gelombangnya akan lebih pendek. Karena matahari suhunya jauh lebih tinggi dari bumi, maka matahari pasti panjang gelombangnya jauh lebih pendek daripada yang dipancarkan bumi. Maka matahari radiasinya disebut sebagai short wave radiation atau radiasi gelombang pendek. Sementara bumi kita sebut sebagai long wave radiation atau radiasi gelombang panjang. Oke. Nah, kalau kita lihat diagram ini, maka kita tahu bahwa ya radiasi yang sampai yang dipancarkan oleh matahari, ya, itu akan mengalami berbagai macam proses, ya. Ini radiasi pertama kan sampai di puncak atmosfer, kalian masih ingat, nanti akan diteruskan, ya. Yang diteruskan itu nanti akan diserap oleh awan, ada yang dipantul istilahnya dipencarkan, ya, dipantulkan, tapi sama dipencarkan gitu, ya, itu juga ada, dan sebagian lagi diteruskan. Nah, terkait ini memang ada beberapa literatur yang sifatnya agak berbeda, ya. Rata-rata total radiasi yang sampai di
permukaan bumi itu sebetulnya sebagian besar literatur mengatakan 50%. Tapi ada juga literatur lain yang mungkin memiliki referensi yang berbeda, ya. Tapi rata-rata itu memang antara 45 sampai 55%. Makanya suka diambil nilai tengah 50% lah radiasi yang sampai di permukaan. Jadi radiasi itu akan ada yang mengalami pantulan ke angkasa, ada yang mengalami penyerapan oleh awan atmosfer, ada yang mengalami proses langsung diterima oleh permukaan, ada yang sampai permukaan tapi langsung dipantulkan lagi. Jadi macam-macam memang nasib si radiasi gelombang pendek matahari ini, ya. Nah, kalau kita lihat diagramnya, maka kita perhatikan baik-baik ya teman-teman, ya. Radiasi gelombang pendek matahari yang kita sebut, kalau saya sebut QS itu short wave, ya. QSW itu Q itu menunjukkan radiasi, ya. Jadi SW itu short wave. Nanti kalau ada LW mana LW? Oh, mesti belum sampai LW, Mas. Nanti kalau saya terus ada LW itu long wave, berarti radiasi bumi. Jadi kalau saya sebut short wave itu pasti radiasi matahari. Kalau saya sebut long wave itu radiasi bumi. Oke. Nah, ingat tadi radiasi yang dipancarkan oleh matahari setelah sampai atmosfer bumi kita, itu pertama ada yang langsung dipantulkan oleh atmosfer sebetulnya. Ada yang kemudian dipantulkan oleh puncak awan. Ada juga yang diserap oleh atmosfer. Kemudian ada juga yang diteruskan ke permukaan. Jadi macam-macam permukaan itu ada yang sampai di permukaan vegetasi, ada yang sampai di permukaan tanah, ada yang sampai di permukaan jalan, ada yang sampai di permukaan rumah pemukiman, ada yang sampai di permukaan laut, segala macam. Pokoknya semua permukaan bumi aja. Nah, dalam konteks radiasi, maka kemudian kita mengenal istilah albedo. Albedo ini adalah rasio antara radiasi gelombang pendek yang dipantulkan oleh permukaan bumi dibagi dengan yang datang. Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira nilai albedo paling tinggi berapa ya? Kira-kira nilai albedo paling tinggi berapa ya? Dengan persamaan seperti ini. 1, Pak. Kenapa 1? Kenapa 1? Kenapa 1? Menurut saya kalau 1 itu artinya seluruh radiasinya mungkin dipantulkan gitu, Pak. Yes. Jadi maksimal gitu, Pak. Karena albedo adalah rasio antara radiasi gelombang pendek yang dipantulkan dengan radiasi gelombang pendek yang datang, maka ya logikanya kan begini. Sebelum saya jelaskan, logikanya kan begini. Kalau yang datang kuliah itu ada 100, mungkin nggak yang pulang ada 101? Enggak, Pak. Satu lagi siapa ya? Setan dong, Pak. makanya kalau yang datang cuma 100, yang keluar ya nggak mungkin lebih dari 100 kan? Nah, maka radiasi yang kalau yang datang itu 100 watt misalnya per meter persegi, ya, maka yang kalau semuanya yang datang itu kemudian pulang lagi, keluar lagi, dibalikan lagi, dipantulkan oleh sebuah permukaan, maka sebetulnya itu menunjukkan nggak ada yang diserap kan? Ada tamu 100 datang, 100-100-nya kemudian ditolak masuk. Kalian mau kuliah, tapi semuanya telat, 50 orang, semuanya datangnya jam 1:15, sama dosennya dikunci pintu ruang kuliahnya, udah luring. Kalian pergi lagi semua. Ya kan? Berarti kan nggak ada yang masuk kelas kan? Ya kan? Kalau nggak ada yang masuk kelas berarti albedonya 1.
karena semua yang datang dipulangin. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau yang masuk kelas itu ada 40, yang dipulangin karena terlambat itu 10 misalnya, maka albedonya berapa? Albedonya berapa? 10 per 40 atau 1/4 atau 0,25 atau 25%. Berarti 25% itu albedo kalian. Keterlambatan kalian. Nah, di alam juga begitu, ya. Jadi kalau ada radiasi yang datang, ya, kemudian berapa yang dipantulkan? Oh, dipantulkan kira-kira 30%. Nah, berarti kalau kita anggap itu nilai datangnya 100, berarti ya 30% itu sebagai albedo. Jelas nggak? Jelas nggak? Sampai sini? Jelas ya? Oke, jelas. Nah, jadi nanti kalau kita bicara konteksnya radiasi neto itu adalah net radiation, ya, radiasi bersih, ya, yang tergantung kepada berapa radiasi. Jadi radiasi neto yang diterima di permukaan, ya, itu adalah berapa besarnya radiasi surya yang datang. QS, ini tanda panah ke bawah berarti masuk, ya, QSW, short wave radiation Q. Bawah ini dapat ditambah dengan yang masuk selain dari radiasi surya, sebelumnya ada radiasi gelombang panjang tapi kecil banget, ya. Jadi bisa kita tulis ada namanya QLW, long wave tapi yang masuk. Tapi ini kecil banget sehingga nanti bisa kita eliminasi. Kemudian ada juga dikurangi berapa QSW yang keluar. QSW yang keluar berarti radiasi gelombang pendek yang keluar. Mungkin nggak ada. Ya, secara teoritis ada, tapi ini juga kecil sekali, ya, hampir mendekati 0. Kemudian QLW, nah QLW yang keluar ini akan agak banyak. Kenapa? Ini adalah radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh bumi. Ya, nah kalau kemudian kita tahu bahwa albedo sama dengan QS yang keluar dibagi QS yang masuk, ya, maka, ya, nanti kita akan punya dapat persamaan yang di bawah. Kalau kalian lihat persamaan ini, saya nggak coret-coret, ya. Intinya gini. Intinya begini. Kalau kita asumsikan, ya, bahwa QLW yang masuk itu sangat kecil sehingga mendekati 0, maka radiasi neto yang masuk, yang ada di satu permukaan, satu tempat, satu wilayah itu sama dengan QSW yang datang. Kan kita punya albedo sama dengan QSW keluar dibagi QSW masuk. Ya enggak? Berarti kan kita bisa mendapatkan kalau QSW masuknya berarti berapa? QSW masuknya berarti berapa? Kita pindahin ke sini kan? Ya kan? Itu sama dengan QSW dibagi albedo. Ya kan? QSW. Nah, nanti kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan, ya, maka nanti kita bisa dapat bahwa QSW dikurangi, QSW yang ini nih, QSW yang keluar ini sama dengan QSW dikali albedo, ya, dikali albedo. Ini QSW yang turun ini saya pindahkan ke albedo. Yang QSW ini, ya, saya pindahkan ke sini, ya. Nanti kalau persamaan ini saya masukkan ke dalam persamaan yang ini. Maka saya punya dapat bahwa radiasi neto itu sama dengan radiasi yang datang, ini kan QSW kali 1 QSW, dikurangi QSW kali albedo, ya, plus minus QLW. Kenapa? Karena QLW masuk ini sebetulnya mendekati 0, sehingga ini yang kita hitung adalah plus minus QLW yang keluar. Maka kita bisa menghitung bahwa radiasi yang masuk neto suatu wilayah itu tergantung kepada berapa radiasi matahari yang datang
berapa albedo permukaannya. Kalau albedo permukaannya 1, QSW-nya berapa? QSW-nya berapa? 0, Pak. 0. Kalau 0 berarti kalau artinya apa? Kalau satu wilayah albedonya mendekati 1, berarti semua energi yang datang itu sebagian besar dipantulkan. Berarti yang diserap dikit kan? Ya enggak? Ya enggak? Berarti QSW-nya itu akan mendekati 0. Karena sebagian besar energi itu akan artinya tertinggal apa? Tinggal QLW-nya aja. Ya itu nggak bagus juga karena kita kekurangan energi nanti ya. Nah, yang kita perlukan sebetulnya adalah ada tetap radiasi yang masuk ya, sebagian dipantulkan tapi sebagian tetap masuk sehingga bisa menangkap, kita bisa menggunakan energi tersebut. Nah, beberapa benda memiliki albedo yang kira-kira seperti ini. Kalau kalian lihat artinya apa ya? Kalau fresh snow itu berarti lapisan es beku ya. Itu punya albedo sampai 0,9. Ocean ice itu berarti lautan yang di situ banyak es ya, kayak di kutub selatan dan kutub utara ya. Lautan tapi banyak butiran-butiran esnya yang mengambang, banyak gunung-gunung esnya gitu ya. Dan banyak es yang pokoknya berserakan di lautan itu. Itu berkisar antara 0,5 sampai 0,7. Kenapa? Karena dia pasti banyak lubang-lubang, spot-spot di mana airnya itu terbuka. Kalau fresh snow itu pasti nggak ada air yang terbuka, airnya ada di bawah gitu kan. Jadi dia pasti akan tinggi ya. Kemudian kalau aspal itu kayak lapisan jalan gitu ya. Itu kira-kira albedonya 0,12. 0,12 itu berarti 12%. 10 sampai 12% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa energi yang diterima dibanding yang masuk lebih besar mana? Kalau dia 12%. Lebih besar mana? Lebih besar mana? Energi masuk, Pak. Yang masuk, yang artinya dipantulkan sedikit, artinya dia punya kemampuan cenderung untuk memanaskan energi di sekitarnya. Ya, nah nanti ini implikasinya adalah ke neraca energi permukaan. Ya, makanya kalian tahu bahwa kalau kita ada di sekitar permukaan aspal siang hari, maka cenderungannya suhunya akan panas. Kenapa? Karena akan ada akumulasi energi yang diserap oleh permukaan itu, kemudian dilepaskan lagi dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Maka kita akan merasakan surface temperatur, suhu permukaan aspal itu akan cenderung panas dibanding kalau kita tidak berada pada sekitar wilayah permukaan jalan itu. Kemudian kalau open ocean dia sangat kecil, artinya 0,06 ya, artinya apa? Open ocean itu berarti energi radiasi yang sampai itu akan diserap oleh lautan. Diserap oleh lautan ya sebagian besar. Tapi lihat bandingkan ya. Open ocean itu dia 0,06. 0,06 ya. Kalau ocean ice itu 0,5. 0,7. Artinya ada es-es di situ ya. Tapi kalau fresh snow atau es abadi ini, yang biasanya dataran-dataran glacier dan sebagainya, itu sampai 0,9. Kalau 0,9 artinya hanya 10% radiasi, ya, hanya 10% radiasi yang diserap, 90%-nya lagi dipantulkan. Nah, dalam konteks kita bicara global warming sekarang, global warming, maka jumlah besaran albedo ini penting. Ya, kenapa? Karena saat kita nanti kehilangan es abadi, ya, es di Greenland atau Kutub Utara, ya, Antartik, kemudian es abadi di Kutub Selatan, maka kemudian kalau es itu adalah di lautan, maka yang terjadi adalah ada pembukaan menjadi open ocean atau minimal ocean ice lah.
sebelum menjadi open ocean biasanya jadi ocean ice dulu. Jadi kalau ada permukaan dataran tadi dataran es, ya, kemudian mencair, pecah, ya, runtuh, ya. Nah, kemudian jadi ocean ice, ya, sebagian itu albedo langsung turun ke 0,15 ke 0,7. Kalau kemudian ocean ice ini esnya mulai mencair semua kecil, maka akan jadi open ocean. Nah, kalau sudah jadi open ocean, maka apa yang terjadi? Dia akan menyerap energi yang sangat besar. Bandingkan 0,06 dengan 0,9, ya, perbedaannya. Dan di sini berarti dia akan menyerap energi. Nah, kalau semakin banyak energi yang diserap di suatu permukaan, pada akhirnya energi itu akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Artinya apa? Artinya akan ada akumulasi energi di atmosfer kita. Dan itu akan memiliki implikasi terhadap percepatan dari peningkatan suhu permukaan di bumi kita. Jadi ada dampak turunan yang luar biasa begitu kita berada pada posisi di mana es abadi kita, glacier kita, ya, ataupun gunung-gunung es di kutub utara selatan itu mencair. Kenapa? Karena kemudian akan terbuka menjadi open ocean yang menyerap lebih banyak energi. Dipakai untuk mempercepat, mengakselerasi, ya, pencairan dari es-es yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, radiasi neto selain bisa didekati dengan pendekatan albedo ini, ya, maka dia juga bisa didekati dengan pendekatan berdasarkan jenisnya, ya. Jadi radiasi yang sampai di permukaan bumi itu nanti akan dikembalikan lagi oleh bumi kita. Pertama dalam bentuk sensible heat. Ya, sensible heat yang kita rasakan, ya, sebagai udara panas. Sebagai latent heat yang salah satunya terbawa untuk membawa uap air naik ke atmosfer, ya. Nanti akan dilepaskan setelah terjadi hujan. Bisa juga sebagai soil heat plug untuk memanaskan lapisan permukaan tanah. Sisanya disimpan. Jadi sebenarnya energi yang sampai di permukaan bumi itu hanya 4 ini dia dipakainya. Dipakai untuk bahan untuk sensible heat, ya, udara hangat atau panas yang kita rasakan di udara gitu, ya. Latent heat yang kemudian dipakai itu panas laten yang bawa uap air biasanya untuk proses konveksi uap air dari permukaan. Kemudian soil heat plug, dan terakhir ada storage atau simpanan. Jadi sebagian energi tadi tentunya juga disimpan di permukaan bumi kita, ya. Nah, jadi dalam konteks ini nanti antara radiasi itu artinya radiasi sampai di permukaan gitu, ya. Nanti akan mengalami proses untuk menjadi salah satu dari 4 bentuk itu. Nah, di atmosfer bumi kita, kemudian ini jangan lihat yang bawah, ya, lihat yang atas saja. Karena di bawah nanti penjelasannya di halaman sesudahnya. Kalau kalian lihat di atmosfer bumi kita, dari 100 unit lah saya katakan, energi radiasi yang sampai di puncak atmosfer, maka dia akan mengalami berbagai macam proses. Tapi satu yang saya harus sampaikan dari sekarang, angka-angka ini bisa jadi akan berbeda untuk literatur yang berbeda. Tapi kesepakatannya sama, bahwa radiasi itu akan mengalami refleksi pantulan oleh puncak awan. Kemudian pantulan di puncak atmosfer kita keluar angkasa kembali, kemudian diserap oleh sistem atmosfer termasuk keawanan, direfleksikan oleh permukaan langsung, kemudian diserap oleh permukaan, sisanya diserap oleh permukaan. Jadi prinsipnya tetap sama ini, cuma nanti angka-angkanya bisa agak berbeda-beda, nggak apa-apa, ya, tergantung literatur, ya. Oke, nah, dari 100 unit energi radiasi yang masuk, perhatikan, dari 100 unit energi radiasi yang masuk, ya,
sebetulnya dari 100 unit ini sudah mengalami sebagian proses di atmosfer, yaitu apa? 15% nanti akan dipantulkan, 19% oleh puncak atmosfer, 6% dipantulkan tapi dipencarkan, scattering oleh atmosfer itu. Jadi kalau di total ini 25% ya, jadi kalau di total 25%. Ditambah 25% yang sampai permukaan bumi langsung dipantulkan. Jadi kalau 25 tambah 25, tambah 5 jadi 30. Kemudian sebagian radiasi itu diserap oleh atmosfer kita. Dengan isinya ada gas, ada cair, ada gas, ada padat ya. Diserap 25%. Tadi kita punya 30 sama 25, punya 55. Maka yang sisanya yang diabsorb oleh permukaan, yaitu adalah tinggal 45%. Literatur lain mengatakan bahwa yang sampai permukaan itu 50%. Ada, ya. Tapi kalau ada yang mengatakan baca buku mengatakan 10% udah nggak mungkin. Pokoknya sampai permukaan itu kira-kira 45 sampai 50%. Kita sepakat di angka itu. Ada literatur yang mengatakan 40% sampai permukaan, ditambah 5% yang sampai permukaan kemudian dipantulkan jadi 50 juga sih gitu ya. Tapi intinya kira-kira sampai permukaan itu 45 sampai 50%. Ya, dari 100 unit ya, ingat ya, yang direfleksikan oleh puncak awan itu 19%, kira-kira yang dipantulkan oleh atmosfer itu 6%, diserap atmosfer 25. 25 tambah 19 tambah 6. 25 tambah 25, 50. 50 yang direfleksikan saat sampai permukaan 5%, 55, sisanya 45 inilah yang diserap oleh permukaan bumi kita, ya dimanapun. Nah, masih ingat kalau kita bicara itu, maka dari 100 unit tadi yang sampai, yang 25% diserap oleh atmosfer ya, ini ya 20% diserap oleh atmosfer kita ya. Kemudian yang sampai di permukaan 45, yang dipantulkan itu 30 itu dari 19 tambah 6 tambah 5 ya, 19 tambah 6 tambah 5. Itulah yang disebut sini 25 unit ya. Oke. Nah, kemudian ya dari 45 unit yang sampai di atmosfer bumi kita ya, dari 45 unit sampai di atmosfer bumi kita, nanti sebagian akan dipakai tadi yang kalau di sini lihat untuk sensible heat dan latent heat, selain untuk heat flux tanah ya. Jadi dari 45 unit yang kemudian sampai di permukaan, nanti 8 unitnya akan dipakai untuk sensible heat, 21 unitnya akan dipakai untuk latent heat. Jadi akumulasi sensible heat dan latent heat ini itu totalnya kira-kira 29 unit. 29 unit ini akan dikembalikan ke atmosfer. Maka kalau surface mengembalikan ini ke atmosfer, buat surface ini akan menjadi kehilangan, buat atmosfer dia akan menjadi pemasukan untuk menambah energi di atmosfer bumi kita. Ya, oke. Nah, kan bumi menerima 45, dipakai buat sensibelnya 8, pakai buat latent heatnya 21, 29, maka tertinggal 16 unit. 16 unit inilah dipakai kemudian untuk dipancarkan sebagai radiasi gelombang panjang dari bumi kita, ya, radiasi gelombang panjang bumi kita. Oke, nah dari sini sebetulnya kita tahu bahwa neraca energi di bumi kita itu memang seimbang, ya. Berapapun yang masuk ya tetap harus dibagi-bagi. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada yang direfleksikan, ya tetap aja akan dibagi-bagi. Nah, tapi nanti ya besarnya energi yang sampai di permukaan, karena tadi tergantung albedo tadi ya, tergantung albedo, di permukaan ini ya, yang diserap ini yang 45 ini akan tergantung kepada permukaannya. Makanya ini nanti akan tergantung kepada bagaimana albedonya. Kalau albedo bumi kita suatu wilayah itu albedonya dia relatif tinggi,
maka sebagian besar energi akan dipantulkan keluar angkasa. Tapi kalau daerah-daerah yang albedonya sangat rendah, itu berarti akan terjadi peningkatan akumulasi energi di wilayah tersebut. Ya, jadi perubahan albedo nanti akan menentukan bagaimana neraca energinya. Ya, kemudian ya, saya minum sebentar. Nah, kemudian selain neraca energi, kita kemudian melihat juga bahwa energi yang dipancarkan oleh radiasi gelombang pendek matahari, short wave radiation tadi, yang kita masih ingat ya, salah satunya adalah energi dipakai untuk proses fotosintesis atau dipakai untuk ya proses-proses kimia lainnya, fisik dan kimia lainnya. Ya, ada yang sebagai energi tampak yang kita pakai untuk kita melihat, atau ada juga yang dipakai untuk proses-proses kimia. Salah satunya adalah proses untuk fotosintesis yang panjang gelombangnya kita sebut sebagai panjang gelombang PAR. PAR itu artinya energi radiasi yang digunakan untuk proses fotosintesis, photosynthetically active radiation atau PAR. Nah, ini sebagian sebetulnya sudah saya sampaikan minggu lalu ya, di slide minggu lalu ya, sebetulnya bahwa panjang gelombang bumi matahari itu memang berbeda ya. Bumi akan punya energi yang lebih kecil, panjang gelombang yang lebih pendek, sementara matahari punya energi yang lebih tinggi sehingga disebut sebagai dan memiliki panjang gelombang yang lebih bumi lebih panjang dan matahari lebih pendek. Nah, kalau kita melihat distribusi radiasinya kemudian, kita tahu bahwa ini animasi atau bukan ya? Saya ngasih sih animasi deh. Kita lihat dulu sebentar ya. Oke, lihat bulannya ya, lihat bulannya. Tolong lihat bulan. Tolong lihat bulan. Biru itu menunjukkan net radiation yang negatif. Orange itu menunjukkan net radiation yang positif. Artinya semakin biru dia semakin tidak menerima energi, semakin orange dia semakin banyak menerima energi. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Juli, saya buat manualnya coba ya. Saya buat manual, bisa nggak ya? Desember ya, Desember. Maret, lihat ya. Januari, ini Desember. Ini bulan Januari, orange di bawah, ya. Oke. Bulan Agustus oranye naik terus ke atas, ya. Kemudian November turun lagi ke bawah, ya. Nah, kalau kalian lihat bahwa neraca energi ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Posisi semu matahari, Pak. Yes, terkait dengan posisi semu matahari. Jadi sebetulnya neraca energi radiasi ini sangat tergantung kepada posisi semu matahari. Ya, artinya kita tahu bahwa di bulan Juni matahari itu ada di ekuator, di lintang utara, maka ya yang utara yang lebih hangat, akan punya nilai energi radiasi yang lebih banyak. Tapi saat bulan Desember, maka selatan akan menerima energi Desember. Mana Desember contohnya? Nah, lihat Desember ya. Pada bulan Desember, tadi kita tahu bahwa di mana matahari itu ya ada di ekuator, maka nih wilayah ekuator dan selatan memiliki net radiation yang tinggi dibanding yang lintang utara. Tapi kalau pertengahan tahun
misalnya bulan Agustus ya, Agustus, Juli ya, Juni ya, maka net radiation-nya itu pasti banyaknya ada di ekuator, ada di lintang utara. Kenapa? Karena pada saat bulan ini matahari ada di utara sampai terjauh sampai tanggal 22 Mei ya. Mei, 22 Juni ya. Maka pada saat bulan Juni ini kita tahu bahwa wilayah utara itu akan memiliki net radiation ya, nilai radiasi yang lebih tinggi dibanding wilayah selatan. Kalau ekuator tetap menerima. Jadi kalau kalian lihat gambar ini nih, lihat. Nah, ini adalah batasnya putih ya. Kita tahu bahwa ya memang lintang itu sangat mempengaruhi. Artinya memang posisi kemiringan bumi itu berpengaruh terhadap penerimaan energi radiasi. Ini kan gambar ini kan jelas nih dari satelit ya. Gambar ini kan jelas bahwa di bulan Juni itu maka net radiation itu yang positif di lintang utara. Di lintang selatan dia negatif ya. Karena matahari sedang ada di utara. Oke, nah sebelum kita tutup, maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur radiasi? Ya, alat-alat pengukur radiasi itu banyak. Sebagian besar disebutnya sebagai solarimeter. Ada juga yang disebut sebagai piranometer. Nanti kalau dia punya data logger dalam bentuk kertas bias, kita sebut sebagai actinograph. Graf itu grafiknya, artinya dia tergambar dengan semacam kayak kertas yang ada skalanya tergambar. Jadi disebut sebagai actinograph. Tapi secara umum sih biasanya semua alat-alat ini adalah alat-alat yang kita sebut sebagai bagian dari solar itu matahari, solarimeter itu berarti pengukuran matahari, radiasi matahari ya. Oke. Nah, beberapa contoh alatnya ada seperti ini yang banyak kalau lihat di stasiun meteorologi ya, kalau ada bola kaca kecil kemudian dalamnya ada sesuatu, itu pasti sensor radiasi. Itu pasti sensor radiasi ya. Nah, tapi ini dia mengukur energi radiasi tadi. Ada juga yang mengukur tadi saat posisi bumi itu terhadap matahari ada di lintang utara selatan, maka ada pengaruh juga nanti ditambahkan dengan kondisi keawanan, ya, karena energi matahari itu kan berpengaruh terhadap evaporasi dan keawanan suatu wilayah. Maka pengaruh radiasi ya, dan keawanan yang kemudian kita kenal istilah lama penyinaran. Ya, lama penyinaran. Nah, lama penyinaran ini salah satunya diukur dengan alat yang namanya Campbell Stock. Dia tidak mengukur besarnya radiasi, tapi dia mengukur sebetulnya adalah lama penyinaran matahari. Yang tentunya tergantung kepada radiasinya kan pastinya. Kemudian ini disebut sebagai albedometer. Tadi ini yang kita bicara albedo adalah radiasi yang dipantulkan per radiasi yang masuk. Nah, itu bisa kita ukur dengan alat yang namanya albedometer. Albedometer itu dia mengukur radiasi yang dari atas dan mengukur radiasi dari bawah. Yang dari atas itu berarti short wave, yang dari bawah itu berarti long wave. Pakai persamaan yang tadi, yang tadi kita sudah lihat bareng-bareng. Kemudian kalau kita mengukur radiasi total dalam satu hari, maka kita punya alat yang namanya Ganbelani. Ini ada di stasiun klimatologi di Bangsiang, ada ini alatnya. Kalau akhir semester ini sudah luring, mungkin kalian bisa ngelihat ya alatnya langsung. Ya, jadi tapi nanti kalau nggak semester depan aja ada praktikum bersama. Ya, jadi alatnya semacam kayak tabung kaca ini yang kita taruh di sini, nanti radiasi matahari itu dari pagi sama sore akan memanaskan tabung di atasnya sehingga nanti ada cairan yang akan berpindah. Besar cairan yang berpindah itu menunjukkan besarnya energi radiasi yang diterima. Berarti bisa menggambarkan berapa energi. Jadi dalam sehari kita bisa dapat berapa air yang dipindahkan yang setara dengan berapa energi radiasi hari itu. Ya, itu alatnya namanya adalah Ganbelani. Ini biasanya diukur harian ya, 24 jam. Tadi saya bilang ada alat namanya graf, itu belakangnya actinograph. Actinograph itu biasanya terhubung dengan kertas namanya kertas pias. Kertas pias inilah yang kemudian nanti setelah selesai dibaca oleh pengamat berapa nilai
besaran radiasi pada hari itu. Oke, saya pikir itu saja ya kuliah kita mengenai neraca energi pada siang hari ini. Cepat ya, 1 jam 15 menit dari lama-lama. Ini karena lanjutan saja dari radiasi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin tanya Pak. 15 menit ya, silakan. Kita setengah 3 aja kita selesai. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ini Pak tadi sempat dibahas tentang albedo dari es dan lautan dan sebagainya gitu Pak ya. Itu mungkin tadi saya sempat juga ngubungin antara albedo tadi dengan gas rumah kaca gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau memang es itu albedonya itu sampai dengan 0,9, lalu apa yang menyebabkan es itu bisa mencair itu Pak, bisa cepat mencair itu? Karena yang saya mengerti gitu, ketika 0,9 mungkin lebih banyak energi yang dipantulkan ke atmosfer gitu Pak. Lalu yang tadi sempat ada juga gambar ya Pak ya tentang energi atau ada yang dipantulkan langsung dari radiasi matahari ke atmosfer. Nah, yang ingin saya tanyakan itu termasuk gelombang panjang atau gelombang pendek Pak? Dan misalkan itu gelombang pendek, mengapa bisa terjadi gitu Pak? Energi yang dipantulkan itu menjadi gelombang pendek Pak, bukan gelombang panjang dari permukaan bumi. Oke, itu Pak. Yes, bagus. Pertama mengenai yang mana dulu? Yang S2 aja ya. Jadi gini. Jadi kalian pernah mendengar nggak istilah efek bola salju? Efek bola salju itu apa ya? Snowball effect. Jadi efek bola salju ini menggambarkan bahwa ada satu proses yang kalau dia udah bergerak, maka semakin lama dia bergeraknya akan semakin cepat. Karena kalau snowball effect itu kayak bola salju yang di atas gunung dilempar dalam bentuk gumpalan bola salju kecil, tapi semakin ke bawah semakin besar dan semakin kencang, semakin cepat gitu. Jadi dampaknya, impact-nya itu semakin cepat dan semakin besar. Nah, perubahan iklim ternyata juga begitu. Dulu kita hanya bicara pemanasan global warming, karena kita memberikan emisi yang lebih besar. Nanti saya jelaskan detailnya minggu depan ya di bab mengenai suhu ya. Jadi saat kita bicara global warming, ya, pemanasan global, itu kan terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kita. Ada energi radiasi gelombang panjang yang terkumpul karena ditahan oleh gas rumah kaca, sehingga terjadi akumulasi energi gelombang panjang di permukaan, maka terjadi kemudian skala jangkanya dalam jangka panjang konsisten, kita sebut sebagai global warming atau pemanasan global. Sekarang kita sudah sampai sekitar 1,2 derajat ya dibanding masa pra-revolusi industri. Nah, ternyata kemudian kalau global warming ini terus cepat meningkat, accelerate, ya, panasnya juga semakin meningkat, maka kan potensinya kemudian es di kutub mencair. Nah, saat es di kutub mencair, maka energi yang sampai di permukaan yang dulu itu dikembalikan lagi ke atmosfer menjadi diterima. Artinya apa? Kita menerima energi lebih banyak lagi. Saat kita menerima energi gelombang pendek matahari lebih banyak lagi, berarti kita harus mengembalikan lagi kan ke dalam bentuk radiasi gelombang panjang ke atmosfer kan. Padahal energi radiasi gelombang panjang adalah energi radiasi yang tidak bisa menembus gas rumah kaca itu. Nah, ini saya berikan gambar sekilas, tapi gambarnya ini bukan dari slide yang berbeda ya. Oke, perhatikan gambar ini. Gambar ini ya. Kita punya short wave radiation, solar radiasi dari matahari yang sampai di permukaan, warnanya kuning. Short wave radiation. Nah, saat dia sampai di permukaan, maka kan tadi kan kita tahu bahwa sebagian akan diserap oleh permukaan, ya, sebagian akan dipantulkan oleh permukaan, ya, nacanya kan begitu. Nah,
nanti energi yang diserap oleh permukaan itu ya kemudian jadi milik bumi. Tadinya kan gelombang radiasi matahari, short wave, tapi begitu dia diserap permukaan bumi, dia jadi milik bumi. Nah, karena bumi suhunya cuma 15 derajat Celcius rata-rata, 288 Kelvin, maka yang dipancarkan bumi jadi radiasi gelombang panjang. Nah, masalahnya adalah saat Earth surface, permukaan bumi, mengemisikan long wave radiation, melepaskan radiasi matahari ke atmosfer, dia akan tertahan atau diabsorb bahkan oleh yang namanya greenhouse gases, yang diantaranya adalah CO2, H2. Nah, greenhouse gases ini kan kemudian meradiate, mengembalikan lagi atau membalikan lagi gelombang panjang tadi ke permukaan, sehingga apa? Ada trapping heat, ada energi panas yang ditrap, yang tertahan ya di lower atmosphere. Itulah yang kita rasakan sekarang. Ya, sehingga apa? Nah, sehingga semakin banyak emisi, semakin banyak greenhouse gases, semakin banyak gas rumah kacanya, maka akan semakin banyak heat yang trap di lower atmosphere. Jadi semakin banyak energi panas yang tertahan di lower atmosphere kita. Nah, saat energi panas ini kemudian tertahan, semakin dingin, maka permukaan es yang tadinya permukaan es ini kan menjadi mencair. Nah, saat permukaan es ini mencair, maka kemudian radiasi matahari yang tadinya itu banyak yang dipantulkan, jadi berkurang yang dipantulkan, jadi bahkan banyak yang diserapkan. Nah, semakin banyak energi yang diserap tadi akan menyebabkan energi nanti gelombang panjang bumi semakin banyak. Nah, semakin banyak energi gelombang panjang bumi, sementara gas rumah kaca banyak, semakin banyak yang tertahan lagi. Jadi apa? Akan terjadi akumulasi percepatan dari pemanasan global. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Baik, cukup paham, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi yang kita nggak sadari adalah saat es di kutub itu mencair, maka dia jadi nanti jadi ocean surface. Jadi permukaan laut yang terbuka tadi itu akan menyerap energi radiasi yang lebih banyak ya dibanding kalau dia tertutup. Begitu permukaan kita menyerap energi lebih banyak, potensi energi gelombang panjang bumi akan besar. Padahal di atasnya itu banyak greenhouse gases. Akhirnya apa? Pertambahan lagi lebih banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu sebagian lautan itu terbuka, ya kan tadi saya contohkan ya ada yang namanya ocean ice ya. Tadinya asalnya kan dia es abadi. Ya. Tapi begitu es abadinya pecah jadi ocean ice, maka energi yang lautan di sebagian terbuka, radiasi masuk, menyerap, maka laut akan menjadi lebih hangat. Karena laut jadi lebih hangat, maka yang ocean ice tadi, yang tadinya laut tapi masih banyak es-esnya, membuat lebih hangat. Sehingga apa? Es di ocean itu menjadi cepat mencair lagi. Akhirnya apa? Terjadi akselerasi percepatan dari begitu lapisan es itu terbuka, lautnya agak terbuka, lautnya menjadi lebih hangat, esnya lebih banyak mencair, semakin banyak lagi radiasi, albedonya berkurang, semakin banyak lagi radiasi yang akan diterima. Itu yang menyebabkan semakin mempercepat. Sebetulnya kalau yang lebih pas sih bukan sekedar snowball effect, tapi yang kita sebut sebagai chain reaction, reaksi berantai. Kenapa? Karena begitu global warming, es mencair membuat albedo menjadi berkurang, membuat radiasi yang diserap semakin banyak, permukaan esnya semakin cepat mencair, ocean ice-nya semakin banyak, ocean ice-nya juga akhirnya cepat mencair semua karena lautnya juga semakin hangat. Begitu laut semua semakin hangat, esnya mencair semua, jadi ocean surface terbuka semua lautannya, energi yang diserap semakin banyak lagi, memanaskan lagi lautan, semakin banyak es yang mencair lagi, radiasi gelombang panjang bumi semakin banyak, percepatan lagi global warming. Itu yang disebut sebagai chain reaction. Bayangin kan? Bisa kebayang nggak maksud saya? Bisa kebayang maksud saya nggak? Bisa, Pak. Tapi mungkin saya mau nanya sedikit ya, Pak ya. Jadi sudah dijelaskan tentang pencairan es. Yang saya tanyakan, jadi kalau misalkan albedo es itu 0,9, lalu yang dipancarkan itu apakah QSU atau QLW, Pak, ke atmosfer? Tetap semua permukaan bumi itu, walaupun es, dia akan menyerap radiasi. Berarti kalau
albedonya 0,9, dia hanya menyerap 10% dari radiasi yang datang. Paham? Nah, 10% ini kemudian disimpankan dulu kan. Nanti dipantulkan lagi, dikembalikan lagi ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Tetap sama. Yang masuk ke lautan juga begitu. Oke? Oke? Baik, Pak. Paham? Terima kasih, Yes. Pak. Ada lagi? Pak, izin Pak. Ya. Saya masih belum paham yang di slide 3, yang di slide 12 Pak, yang Itu sudah 12. slide 12 yang neraca energi bumi itu Pak. Itu kan katanya di situ M itu Ini ya? diasumsikan 0. Ini bukan? Yang Bapak belum share screen. Oh, belum saya. Sorry. Itulah. Nah, 12. Ini bukan? Bukan Pak, bawahnya. Ini. Oh, ya. Ini Nah, Mas. Itu berapa ini? Oh, 12 ya? Kenapa M-nya diasumsikan 0, Pak? Kenapa M-nya diasumsikan 0? Ini maksudnya gini, ini M-nya. M itu kan storage, simpanannya. Storage atau artinya apa? Asumsinya adalah semua energi radiasi matahari yang sampai di permukaan, ya, ini sampai permukaan, kemudian sebagian semuanya akan terpakai, jadi nggak ada yang disimpan. Jadi kalau bumi menerima 100 unit energi permukaan bumi ya, maka 100 tadi akan dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas laten, dalam bentuk sensible heat ini yang sini ya, dalam bentuk panas laten, dalam bentuk sensible heat ya, atau yang dipakai untuk memanaskan permukaan tanah atau soil heat flux untuk memanaskan permukaan tanah. Tapi pemanasan permukaan tanah ini nanti akan tetap nanti pada akhirnya ya akan dikembalikan. Jadi saya ceritakan dulu gambar yang ini. Perhatikan yang ini. Ini adalah proses saat siang hari ya. Di siang hari maka kan bumi itu menerima radiasi. Bumi itu menerima radiasi matahari, ya kan? Bumi menerima radiasi matahari. Nah, pada saat siang hari, maka akan ada banyak latent heat yang dilepaskan karena gini. Karena radiasi matahari itu kan pertama-tama saya punya gambarnya mana enaknya ya. Sebentar. Saya pakai gambar yang mana ya? Sebentar dulu. Saya melihat gambar slide-nya sebelah dua aja deh yang ada gambar analoginya lebih enak. Mana ya? Oh, ternyata nggak saya masukkan gambarnya. Gambar tadi aja sebentar ya. Gambar ini aja deh. Saya search dulu. Ini saya balik ke sini. Artinya gini. Kalau kita bicara siang hari, maka siang hari itu kan radiasi matahari akan sampai di permukaan bumi. Ya. Dan kemudian radiasi matahari yang datang tadi itu kemudian akan diserap oleh permukaan tanah, ya, diserap oleh permukaan tanah. Diserap itu artinya disimpan dulu menjadi energi radiasi bumi dulu. Maka dia menjadi soil heat flux. Dia diserap dulu ke dalam tanah. Nanti ini sebetulnya nggak 100% begitu. Pada siang hari pun kemudian nanti soil heat flux ini sebagian akan dilepaskan. Ya, tapi yang paling banyak nanti dilepaskan adalah pada malam hari. Saat apa? Saat kemudian radiasi mataharinya sudah nggak ada pada malam hari. Ya, matahari kan udah nggak ada. Di wilayah lain masih siang. Tapi satu wilayah yang tadi siang menerima radiasi, pada malam harinya dia udah nggak ada. Nah, karena dia sudah nggak ada radiasi mataharinya, maka yang paling banyak adalah energi yang dipancarkan oleh bumi kita ini. Nih yang disebut sebagai soil heat flux ini akan dilepaskan nih oleh permukaan bumi kita ke atmosfer. Makanya pada malam hari soil heat flux-nya akan lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena inilah sebetulnya bukan simpanan, tapi apa yang diterima dari siang hari itu dan sementara disimpan dulu oleh permukaan bumi yang kemudian pada malam hari dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, pada saat siang hari
yang dilepaskan ke atmosfer itu kecil sekali, kecil ya. Jadi sementara yang masuk itu agak banyak. Jadi seakan-akan ya udah yang visual heat pack-nya itu dianggap sebagai angka yang kecil gitu, kecil sekali, sehingga yang hari kenapa sebagian besar energi dipakai untuk memanaskan permukaan tanah. Tapi pada malam hari saat udara di luar itu di atmosfer kita lebih dingin daripada di tanah, maka gantian suatu heat pack ini dilepaskan kembali ke atmosfer. Makanya di malam hari dia lebih besar dari nol, di siang hari dia dianggap mendekati nol, kurang dari nol ya. Sementara latent heat ini pada siang hari dia akan banyak dilepaskan ke atmosfer. Ya. Pada malam hari dia akan berkurang yang dilepaskan lagi ke atmosfer. Kenapa? Karena sebagian banyak yang memanaskan atmosfer adalah yang dari soil heat pack ini. Nah, kalau untuk sensible heat-nya, maka itu kan panas yang kita rasakan ya. Itu biasanya pada malam hari dia akan banyak yang arahnya dilepaskan oleh permukaan bumi karena langsung ya. Sementara yang pada malam hari banyak yang sebetulnya karena udaranya lebih dingin ya, maka sensibilitasnya akan cenderung kecil arahnya, maka seakan-akan arahnya itu ke arah permukaan bumi karena sebetulnya sensibilitasnya yang dilepaskan oleh permukaan bumi kecil. Gambar 2 ini menggambarkan sebetulnya arah ya dari besaran pergerakan pergerakan energi ya antara permukaan bumi dengan udara atau atmosfer di atas. Nah, asumsi kemudian yang dipakai dari gambar ini dan gambar ini adalah semua energi radiasi yang sampai di permukaan bumi, pokoknya nggak ada yang disimpan. Semua pokoknya dikembalikan lagi. Nggak ada yang disimpan. Semua dikembalikan. Jadi dikembalikan apa? Radiasi yang sampai permukaan bumi dikembalikan lagi dalam bentuk sensible heat, dikembalikan lagi dalam bentuk latent heat, dikembalikan dalam bentuk soil flux tadi, dan yang nggak ada sama sekali yang disimpan atau nol. Itulah yang kita sebut sebagai radiasi neto ya. Jadi radiasi tadi bisa kita gambarkan dalam bentuk sensible heat, dalam bentuk latent heat, atau dalam bentuk soil flux. Tapi tidak ada yang disimpan. Ini hanya asumsi untuk memudahkan kita memahami neraca energi. Realitanya ya enggak. Realitanya pasti ada yang disimpan di permukaan bumi. Tapi untuk memudahkan kita memahami, ya, kalau bumi kita menerima 100 unit energi dari matahari, kemudian yang diterima oleh permukaan kita hanya 50%, 50% ya, 50%, maka dari 50% tadi, nanti sebagian akan menjadi panas sensible, sebagian akan menjadi panas laten, sebagian akan menjadi soil. Nah, itulah yang ingin kita jelaskan dari gambar ini dalam bentuk neraca energi. Oke, tadi siapa nanya? Intan ya? Menjawab pertanyaan kamu nggak, Intan? Saya nanya siapa ya? Lintang. Arifah. Arifah, Pak. Iya, Pak. Paham. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, yang saya bilang tadi ya, literatur itu bisa berbeda-beda. Saya berikan satu contoh lagi literatur yang berbeda. Contoh ini. Ya. Kalau yang tadi kan literatur yang tadi mengatakan bahwa yang diterima di permukaan itu 45 unit, 45% lah gitu. Literatur lain ada yang mengatakan bahwa yang sampai di permukaan bumi itu kira-kira 50. Ada lagi yang menuliskan 40 sekian. Jadi, tapi kira-kira ini kan balance ya. Jadi neraca ini kan balance. Yang penting kalau memang ini 50, ya berarti yang penting skemanya itu sama saja. Berarti kan gambar ini. Energi radiasi sampai di bumi 5% dipantulkan langsung oleh 5% dipantulkan langsung oleh atmosfer 5% ya. Kemudian 5% dipantulkan oleh puncak awan 20%. 20% lagi diserap oleh atmosfer.
50% diserap oleh permukaan, ya. Yang ini yang diterima oleh permukaan yang 50%. 5% langsung dipantulkan dari permukaan. Ini beda-beda dikit dengan yang tadi saya sampaikan, ya. Ini sumbernya kan saya dapat dari sumber yang berbeda. Jadi nggak apa-apa, itu nggak masalah kalian. Jangan jadi bingung gitu, karena memang sains itu begitu, tergantung literatur yang mau kita adopt yang mana. Tapi kita tahu bahwa ada suatu proses yang memang dialami oleh radiasi yang sampai di permukaan bumi, yaitu apa? Dia dipantulkan dulu, sebagian dipantulkan, sebagian dipantulkan di atmosfer, sebagian akan dipantulkan oleh puncak awan, sebagian akan diserap oleh awan, sebagian akan langsung sampai di permukaan bumi, sebagian yang sampai permukaan bumi akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Itu prosesnya yang sama di semua literatur, cuma angka-angkanya bisa saja berbeda gitu, kayak ini dengan yang tadi saya sampaikan di sini. Ini kan, kalau di sini kan absorption by surface kan 40%, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari kita, pembelajaran kita. Karena tidak harus angka-angka itu kayak bisa langsung dianggap mana yang paling benar, tapi kita tahu bahwa prosesnya kan seperti itu. Di sini kan reflection by cloud 19%. 19% ya. Kalau yang tadi kan 20%. Scattering buat atmosfernya 6%, kalau tadi sana 5%. Jadi nggak apa-apa, itu hal yang problem. Kalau yang reflection by ground-nya sama 5%. Nah, nanti yang saya bilang tadi ya, kalau es di bumi kita itu mencair, yang dipengaruhi itu yang mana? Angka yang mana? Sehingga menjadi open ocean. Yang dipengaruhi yang mana? Yang mana dari neraca ini? Persentase yang mana? Kira-kira? Yang mana? Yang akan bertambah, yang akan berkurang yang mana? Ya, kalau kita merubah landscape permukaan bumi kita, merubah vegetation, merubah penutupan, land cover-nya, maka nilai 5% ini mungkin akan berubah. Yang reflection by ground ini mungkin akan berubah. Bisa jadi reflection by ground-nya menjadi semakin sedikit, gitu. Sebagian besar kan. Nah, kalau reflection by ground-nya itu berubah, ya akan ada perubahan neraca energi di bumi kita. Kira-kira itu ya contohnya pengaruhnya. Pak, 5% nggak besar. Jangan bilang nggak besar. 5% itu kita bicara skala global loh. Itu jumlahnya besar, efeknya besar. Memang nggak bisa langsung kita rasakan. Tapi efek kepada lingkungan itu energi 5%, 1%, 2% itu besar sekali. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Bapak izin bertanya. Ya, siapa? Bintang. Oh iya. Tadi kan yang soil flux tadi kan pas siang ada yang dilepas tapi kurang dari 0. Jadi kalau misalkan iya Pak? Sekali kecil. Terus ya. Iya. Jadi Nah, arahnya banyak ke dalam. Yuk, apa menanya apa tentang? Kalau misalkan nanti di soal ada pertanyaan, jadi kalau siang hari sebenarnya bumi itu melepas radiasi atau tidak, dianggapnya itu melepas radiasi. Iya, bumi tetap melepas radiasi gelombang panjang. Yes, tetap melepas. Kalau melepas tetap melepas. Pasti bumi itu siang hari melepas radiasi gelombang panjang. Tetap. Saya mau ngasih, tapi saya akan jelaskannya minggu depan. Jadi gini, detailnya minggu depan. Kalian tahu nggak? Kan gini, saya jelaskan. Ini apa deh? Ini sebagai penutup kuliah kita. Nanti penjelasannya lebih minggu depan ya. Oke. Saya kasih gambar ini. Gambar ini ya. Oke, saya kasih gambar. Saya balik. Kita tahu bahwa siang hari itu matahari kan diterima oleh permukaan bumi kita. Kemudian setelah siang hari itu bumi terus menyimpan. Oh, bukan di sini gambarnya, di mana ya? Oh, ini di sini. Di sini. Perhatikan. Nanti ini saya jelaskan minggu depan ya, lebih detail. Kalau kalian tahu bahwa kapan sih kita menerima radiasi paling tinggi? Intensitas radiasi paling tinggi kapan kita terima?
yaitu pada saat matahari itu tegak lurus. Nih. Jadi kalau orange garis ini adalah kurva penerimaan radiasi. Nih ya, kurva penerimaan radiasi. Dari matahari terbit, sunrise, terus matahari terus meningkat, radiasi energinya meningkat. Kita terima meningkat terus, watt per meter persegi meningkat. Terus. Nah, kapan dia puncaknya diterima? Ini jam 12. Saya lebih tepatnya nggak bilang jam 12. Kalau ditanya kapan radiasi matahari itu maksimum, yang jawaban paling tepat adalah saat posisi matahari itu tegak lurus dengan permukaan bumi. Ya, lokal moon. Yaitu artinya waktu lokalnya wilayah di mana wilayah tersebut matahari tegak lurus, karena TPD beda-beda kan. Ya. Nah, saat matahari tegak lurus dengan permukaan bumi, disitulah maksimum. Setelah itu matahari akan tergelincir mulai sampai dia terbenam. Nah, radiasinya akan berkurang terus. Ini adalah besaran radiasi. Nah, radiasi yang ini ya kan kemudian diserap dulu oleh bumi. Kemudian dipancarkan kembali dalam bentuk radiasi gelombang panjang atau long wave radiation. Nah, karena bumi butuh waktu untuk menyimpan dulu tadi yang dalam bentuk swell plug itu ya, simpan dulu. Maka kita tahu bahwa kalau walaupun radiasi maksimum itu di jam 12, tapi suhu udara maksimum. Suhu itu kan disebabkan oleh radiasi gelombang panjang ini nih. Nih ya. Suhu itu bukan disebabkan oleh radiasi yang kuning ini nih. Bukan, ini radiasi gelombang pendek matahari. Suhu udara yang kita rasakan disebabkan oleh radiasi gelombang panjang yang di-trapping oleh si greenhouse gases, gas rumah kaca, uap air dan sebagainya. Ya, dan di-trapping. Nah, suhu itu yang kita rasakan sebagai suhu udara. Ya. Nah, artinya adalah kemudian karena bumi butuh waktu untuk menyimpan dulu swell plug tadi, maka radiasi maksimum yang diterima oleh bumi kita itu, nah jumlah radiasinya itu baru bisa dikeluarkan lagi kira-kira 2 jam sampai 3 jam setelah radiasi maksimum. Itu sebabnya kemudian ya kita baru akan merasakan suhu udara maksimum itu kira-kira jam 2 sampai jam 3 setelah radiasinya maksimum. Artinya apa? Ada proses rek itu berarti ada proses waktu di mana bumi menyimpan dulu radiasi mataharinya. Nah, saya kembali lagi ke slide yang tadi ya. Nah, itu berarti di sini nih ya, bumi itu nyimpan dulu nih radiasi yang dari matahari, disimpan dulu sama bumi. Nah, begitu udah disimpan, diteruskan ke dalam lapisan tanah dalam bentuk soil heat plug tadi, baru kemudian yang tadi maksimum jam 12 dia diterima, itu dilepaskan kembali ke atmosfer. Ya. Nah, makanya kemudian kita rasakan suhu udara tertingginya nggak jam 12. Kalian merasa suhu udara maksimum nggak jam 12, tapi jam 2 sampai jam. Sekarang ini nih, sekitar jam 2:30, itu kalau kalian sedang di luar rumah, itulah sebetulnya suhu udara maksimum panas-panasnya sedang terjadi. Jam 12 tadi belum paling panas, setelah itu masih naik terus. Nah, itu kenapa? Karena ada proses ini, soil heat plug yang dulu yang harus dilakukan ke permukaan. Nah, nanti gambar ini hanya ingin menggambarkan bahwa ya pada siang hari soil heat plug itu kan banyak diserap, menyerap di permukaan. Jadi bumi itu menyerap energi soil heat plug itu banyak gitu. Tapi sebagai soil heat plug itu kemudian dilepaskan lagi ke atmosfer. Nah, tapi pada malam hari bumi kan udah yang di wilayah yang sama ya, kan udah nggak ada radiasi nih. Sehingga apa? Soil heat yang panas yang permukaan tadi akhirnya ya dikembalikan keluar, makanya arahnya kemudian naik gitu. Sebetulnya ini gambarnya sih nggak begini ya, gambar sebetulnya masih ada ini sebenarnya gambar panah ke bawah, ini yang kanan ke atas ini itu menggambarkan bahwa pada siang hari itu radiasi dari yang diterima di permukaan itu disimpan oleh permukaan bumi. Jadi arah soil heat plug-nya itu ke bumi gitu, ke dalam bumi gitu. Tapi pada malam hari kan udah nggak ada radiasi, matahari udah terbenam. Maka gantian tadi yang soil heat plug yang tadi disimpan tadi dikembalikan. Nah, itu sebabnya tadi di gambar yang tadi itu ya, begitu udah malam hari
radiasinya hilang, suhunya akan terus turun. Kenapa? Sampai nanti kita mencapai suhu minimum. Kenapa? Karena soil heat flux-nya lama-lama habis. Kan tadi kan pagi sampai sore kan dia nyimpen nih. Nah, setelah sore sampai malam kan dilepaskan dikit-dikit menjelang subuh, menjelang matahari terbit, dia udah habis kan. Nah, makanya biasanya suhu udara minimumnya itu biasanya adalah pagi hari. Kenapa? Karena pada pagi hari itu soil yang pemanasan energi gelombang panjang bumi itu yang dilepaskan dari pemanasan tanah itu udah hilang, tanahnya juga udah dingin gitu. Nah, kemudian kita akan mendapatkan suhu udara minimum. Lintang, paham nggak penjelasan saya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya setiap saat mengeluarkan radiasi ya, Pak? Oh iya, betul. Radiasi gelombang panjang bumi itu selalu dilepaskan. Nah, Pak, kalau iya, Pak. Iya, Pak. Kalau yang arah ini nih Soviet menyatakan bahwa bumi itu dia menyimpan radiasi matahari tadi, kemudian disimpan menjadi yang nanti akan dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Ini artinya bumi itu menyimpan energi. Jadi arah soil heat flux itu arah radiasinya itu disimpan oleh bumi. Jadi sebenarnya pada selama ini ada arah ke atas, tapi yang banyak itu yang disimpan gitu. Nah, tapi kemudian nanti pada malam hari dia udah nggak terima sama sekali nih, udah nggak ada yang lagi yang masuk, yang ada tinggal yang keluar semua. Sebenarnya di siang hari pun ada. Begitu ya, Lintang ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Minggu depan kita bahas lagi mengenai neraca energi. Ada satu gambar lagi yang akan saya jelaskan mengenai ini, siang dan malam ini. Nanti ada di depan. Biar nggak semuanya. Biar nggak bingung sekarang. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Boleh tanya lagi, Pak? Ya, boleh. Apa? Berarti kalau gelombang panjang itu harus disimpan dulu, Pak? Yes, betul. Jadi bukan harus disimpan dulu. Ini kita begini, saya ulangi lagi. Kenapa kita sebut radiasi gelombang panjang? Kenapa? Karena energinya rendah. Bukan karena energinya rendah, karena dipancarkan oleh benda yang suhunya rendah, yaitu apa? Bumi. Iya kan? Dibandingkan matahari kan? Kan hukum Wien mengatakan bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhunya kan? Ya kan? 2897 dibagi T kan? Nah, oleh karena itu maka energi yang dipancarkan oleh bumi itu pasti energi gelombangnya lebih panjang dibanding dengan energi gelombang panjang matahari. Makanya kita sebut sebagai radiasi gelombang panjang. Gitu ya. Nah, artinya apa? Energi yang dipancarkan oleh bumi dari mana sih sumbernya? Ya nggak dari mana-mana, dari matahari. Dapatnya kapan? Dapatnya saat matahari terbit sampai terbenam itu diserap semua oleh permukaan bumi. Tapi pada saat matahari, pada saat pagi sampai siang hari itu bumi menyerap, juga bumi melepaskan energi gelombang panjang. Tapi sambil dia melepaskan, sambil dia nerima kan. Dia nerima radiasi gelombang pendek matahari, pada saat sama dia melepaskan radiasi gelombang panjang bumi. Sepakat nggak sampai situ? Clear? Clear nggak? Nah, pada malam hari apa yang terjadi? Bumi kan udah nggak menerima radiasi gelombang pendek matahari. Ya nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Kan udah malam, udah nggak ada matahari. Ya, yang terjadi kemudian bumi tinggal melepaskan yang ditabung-tabung dari pagi sampai siang tadi, sisanya dilepaskan terus dari jam 6 malam, sore, jam 12 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Nah, jam 3, jam 4 pagi itu yang dilepaskan tabungannya udah habis semua. Karena udah habis semua artinya apa? Maka ingat, gelombang panjang bumi itulah yang memanaskan udara kan, tadi kan yang tertahan oleh greenhouse gases kan, maka kemudian pada pagi hari itu karena yang dipancarkan dan dilepaskan dari bumi udah nggak ada, ya udah gitu kan. Maka apa akhirnya suhu udara biasanya jam 3, jam 4 pagi itu adalah suhu udara di mana kita merasakan dingin-dinginnya kenapa? Ya karena radiasi gelombang panjang yang dilepaskan buminya udah minimum sampai kemudian matahari terbit kembali, radiasinya naik, bumi dapat lagi tambahan simpanan baru dari matahari. Setiap hari ya berulang begitu. Oke, Lintang jelas? Terima kasih banyak. Jelas nggak?
Jelas, Pak. Jelas. Yang penting jelas. Oke, ada yang lain mau tanya? 1-3, 1-2-3 nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas mengenai masih lanjutan nih ya. Radiasi, neraca energi, kemudian membahas mengenai suhu udara. Nanti di suhu udara ini kita lebih detail lagi juga bicara apa sih tadi yang Lintang tanyakan, pengaruh radiasi gelombang panjang terhadap suhu udara di permukaan bumi kita. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kalau tidak ada, saya sudahi dulu kuliah kita. Ya, oh ya, kalian baca-baca lagi ya, tolong ya, dibaca ulang lagi. Kemarin kuisnya pada bisa nggak? Kuisnya Susah, Pak. Ya, memang kalau kuis nanti dibuat susah, supaya nanti kalian waktu ujian udah kebayang belajarnya gitu. Kuis awalnya masalahnya dibuat susah. Karena kalau awalnya dibuat gampang nanti ujiannya begitu aja gitu. Jadi sengaja dikasih kuis yang susah dulu supaya kemudian nanti kalian mau belajar lebih giat lagi. Susahnya seberapa susah? Harus menganalisis pertanyaan, Pak. Nggak cukup waktu, Pak. Nggak cukup waktu ya. Memang kalau kuis dibuatnya cepat, betul. Supaya kalian belajar lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, itu cuma buat kuis untuk kita dapat gambaran aja seberapa sih pemahaman kalian mengenai kuliah. Nanti setelah dapat hasilnya saya akan indikan ke kalian kira-kira apa yang harus kalian persiapkan untuk ujian nanti ya. Karena saya yang bertanggung jawab ke nilai UTS ujian kalian. Kalau nilai UTS ujian kalian nggak bagus, bukan salah kalian, berarti mungkin salah saya yang dalam mengajar. Gitu. Jadi saya harus yakin bahwa yang saya sampaikan itu saya tidak sekedar ingin nilai kalian bagus. Saya lebih berharap kepada bahwa kalian paham yang saya sampaikan, yang saya deliver itu kalian paham gitu. Kalau kalian paham itu otomatis nilai kalian bagus. Kalau kalian cuma ngejar nilai aja, ya kalian bisa melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan nilai sebagus-bagusnya gitu. Ngerti nggak ngerti, pokoknya nilainya bagus gitu kan. Padahal bukan itu esensi kita belajar kan. Esensi belajar itu kita paham apa yang kita pelajari. Nah, saya harapkannya nanti kalau memang di kuis kalian nilainya memang udah ada sih sebetulnya hasilnya, saya belum sempat lihat aja. Kalau memang nilainya memang masih agak kurang, berarti nanti saya coba lihat kira-kira di bagian mana yang perlu kita tingkatkan untuk persiapan tes nanti. Ya, gitu ya. Pokoknya baca-baca lagi yang bab radiasi, bab neraca energi. Nanti minggu depan, kalau minggu depan sebelum kuliah baca yang bab suhu udara, boleh. Nanti saya akan mereview dikit ke belakang, nanti baru maju ke depan. Saya tiap kuliah kan kita akan mereview sedikit ke belakang, baru maju ke depan. Sehingga benang merahnya terus ada dotnya connect-nya. Jadi antar chapter itu kita tahu bahwa penekanannya di mana dan sambungannya di mana, gitu kalian semua tetap paham. Oke, saya sudahi saja kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan walaupun dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Iya. Saya ya semua ya.